selamat sore Tribuners, kembali lagi di Bincang Kecantikan. Nah, di Bincang Kecantikan hari ini kita akan ngobrol nih seputar botox bersama dengan Dr. Foni dari Kusuma Beauty Clinic. Halo, Dok. Halo, Iya, apa kabar, Tribuners. Dok? Baik. Iya, Lama nggak sama Tribuners. iya, udah lama ya nggak sama dokter ya? Iya. Iya, Dok. Nah, Dok, hari ini kita mau ini, Dok ya, kita mau mendengarkan lah penjelasan dokter mengenai botox ya, Dok ya. Oke. Heeh, Botok. iya. Nah, Dok, ini botok ini masih banyak ya, Dok ya, yang apa di Kusuma ini, Yang Dok ya? banyak. Bahkan semakin ke belakang itu peminat botok malah tambah banyak. Iya. Iya, Dok. Nah, saya boleh ini nggak, Dok? Kita boleh sama-sama dengerin penjelasan dokter nggak mengenai apa sih, Dok, botok itu, Dok? Kok kenapa banyak banget, Dok, yang suka sama botok ini, Dok? Ya, jadi pertama-tama botox itu sebuah singkatan dari botulinum toksin. Mm-mm. Nah, awam biasanya menyebut dengan sebutan botox. Nah, botox sendiri adalah sebuah suntikan yang kita suntikan atau kita masukkan ke dalam eh, otot yang bertujuan supaya otot yang disuntik itu jadi lebih rileks. Nah, pada saat ototnya lebih rileks, maka gerakan-gerakan otot yang disuntik tadi tidak akan menimbulkan kerutan gitu. Mm-mm. Jadi gini, kalau kita bergerak, saya kasih contoh ya, misalnya kita menggerakkan alis kita seperti ini, kan sering kalau kita menggerakkan alis kita kemudian terjadi kerutan-kerutan di sekitar dahi. Lalu kalau kita misalnya nyengir, terus kemudian terjadi kerutan di sini. Nah, itu kan terjadi kerutan yang disebabkan karena ada kontraksi otot. Nah, botok sendiri itu kita suntikan ke otot-otot yang menimbulkan kerutan tadi. Nah, pada saat disuntikan, kemudian dia akan membuat otot ini lebih rileks. Sehingga waktu kita nanti menggerakkan alis atau kita tersenyum, itu kerutannya nggak akan terjadi. Itu cara kerjanya. Mm-mm. Nah, kenapa diminati? Karena botok itu pertama, penyuntikannya hanya sebentar, tidak menyakitkan, dan hasilnya juga bisa cepat dilihat. Gitu. Mm-mm. Iya. Nah, Dok, berarti botok ini kan dia bisa mengatasi kerutan ya, Dok ya? Ya Heeh. memang fungsinya untuk itu, Iya. untuk kerutan. Nah, selain dia bisa mengatasi kerutan, Dok, apalagi sih, Dok, fungsi dari si botox ini, Dok? Nah, karena dia itu tadi ya prinsip Mm-mm. kerjanya dia merilekskan otot. Nah, selain untuk kerutan juga banyak diminati biasanya untuk meniruskan pipi. Nah, kan suka dilihat nih ada orang yang mukanya tuh agak kotak karena rahangnya di sini agak besar ototnya. Atau bisa dilihat misalnya waktu kita menggigit geraham kita ada otot yang membesar di sini. Nah, kalau otot itu disuntik, dia akan jadi lebih rileks. Nah, sehingga pipinya jadi lebih tirus. Nah, itu fungsi lain dari botok. Selain hanya untuk menghilangkan kerutan, bisa meniruskan pipi untuk kasus pasien yang otot rahangnya besar. Kemudian di dunia kedokteran pada umumnya, botok juga banyak digunakan oleh dokter-dokter spesialis syaraf untuk misalnya kasus ptosis. Ptosis itu kasus yang matanya turun sebelah ya, yang tidak tidak seimbang antara pipi kanan dengan pipi kiri tidak seimbang. Nah, itu juga biasanya bisa dikoreksi dengan botox. Atau pada kasus-kasus syaraf itu, misalnya pada kasus apa tuh ya kerusakan kerusakan otot syaraf itu, dia juga bisa disuntik pakai botok supaya pipi kanan sama pipi kiri nggak tidak terjadi apa namanya terlihat lebih seimbang lah. Itu fungsi dari botok. Jadi tidak hanya untuk menghilangkan kerutan saja, tetapi di dunia kedokteran sendiri botok juga digunakan di dokter-dokter spesialis syaraf. Mm-mm.
Nah dok, tadi kan dokter kan sempat bilang itu kan botok itu kan dia bisa untuk meniruskan pipi ya dok ya. Tapi kalau Mhm. ada pasien yang datang ke dokter kan dok pengen saya pengen meniruskan pipi gitu dok. Tapi dokter menilai dulu dok ya sebenarnya ini perlu nggak sih dia ditiruskan pipinya gitu ya dok ya. Ya, betul. Jadi memang banyak kesalahpahaman atau ketidaktahuan dari pasien. Kan banyak nih misalnya ya ada klinik yang buat iklan meniruskan pipi dengan botox. Kemudian ada orang datang ke saya, pasien datang ke saya, dok saya mau botox dok untuk meniruskan pipi gitu. Nah, tidak semua pasien mau meniruskan pipi itu harus dengan botox. Kita lihat dulu dia tuh cabi atau kurang tirus itu karena apa? Pasien yang bisa dibotox untuk meniruskan pipi hanya pasien yang memang mempunyai rahang besar. Kalau dia rahangnya tidak besar, tapi dia mau meniruskan pipi, kita lihat mungkin memang lemak pipinya banyak. Jadi kalau kasus seperti itu bukan botox, tapi memang injeksi atau suntik lemak di area pipi. Atau kita lihat lagi, mungkin proporsi dagunya memang kurang panjang dibandingkan dengan bentuk wajahnya. Nah, berarti koreksinya dengan filler dagu, bukan dengan botox. Jadi pengertian bahwa botox pasti meniruskan belum tentu. Dilihat dulu seperti itu. Mm-mm. Iya. Heeh. Nah, selain dokter melihat kondisi wajahnya, Dok, itu maksudnya selain melihat bentuk wajahnya, dalam kondisi kulit yang kayak mana sih yang dokter nggak ngizinin dia untuk botox dulu, Dok? Kalau dibandingkan dengan kondisi kulit, nggak ada hubungannya sih. Mm-mm. Jadi kondisi kulit apapun bisa dibotok karena dia tidak mempengaruhi eh, kulit karena bekerjanya bukan di kulit tapi bekerjanya di otot. Jadi mungkin maksud pertanyaan ini kalau orang jerawatan boleh nggak seperti itu ya, Mm-mm. botox boleh. Kalau kulitnya lagi sensitif boleh nggak dibotox boleh karena dia Mm-mm. tidak bekerja di jaringan kulit tapi di otot. Mm-mm. Iya. Nah, Dok, botox ini bisa bertahannya ini berapa lama ini, Dok? Botox sendiri itu bekerja estimasi kira-kira antara 4 sampai 6 bulan. Mm-mm. Iya. Jadi begitu disuntikan, efeknya akan terlihat kira-kira 2 sampai 3 hari itu udah bisa dirasakan. Kita sudah tidak bisa menggerakkan lagi otot di sekitar dahi, sudah tidak bisa lagi menggerakkan otot di sekitar kerutan mata, dan dia akan maksimal bekerja setelah 7 hari penyuntikan. Lalu kemudian itu bertahan kira-kira antara 4 sampai 6 bulan. Kalau Mm-mm. yang baru pertama kali melakukan botox biasanya malahan bisa lebih lama lagi. Bisa sampai 8 bulan. Mm-mm. Iya. Nah, Dok, tapi kan ini, Dok, ada orang deh yang eh, dia banyak kerutan karena memang dia faktor lanjut usia. Karena memang dia sudah tua gitu, Dok ya. Itu kira-kira bisa dikencangkan lagi ya, Dok, dengan botox? Lain. Nah, Heeh. itu tadi. Botox itu menghilangkan kerutan yang disebabkan oleh gerakan otot. Mm-mm. Jadi bukan kerutan yang disebabkan oleh kulit yang mengendur. Jadi beda. Mm-mm. Jadi tidak semua kerutan bisa hilang dengan botox juga. Mm-mm. Kita lihat lagi, apakah kerutan yang terbentuk itu karena memang elastisitas kulitnya yang sudah turun, sudah mengendur. Nah, kalau seperti itu kan pengerjaannya atau koreksinya bisa dengan filler, bisa dengan setrika wajah, ya RF gitu. Jadi Mm-mm. tidak tidak semua kerutan pasti dengan botox. Dan lagi untuk area wajah, botox itu biasanya hanya disuntikan di area dahi, Mm-mm. area sekitar sudut mata, dan biasanya ada di sekitar area cuping hidung karena buat mengecilkan cuping hidung. Nah, ini juga harus dilihat nih, tidak semua orang mau mengecilkan cuping hidung bisa dibotok di sini. Hanya orang-orang yang memang bisa menggerakkan cuping hidungnya. Ini bisa nggak gerakin cuping hidung? Nggak bisa. Kalau misalnya ada orang yang bisa menggerakkan cuping hidungnya, nah itu biasanya kita botok supaya dia eh, hidungnya lebih ramping.
hanya area situ yang bisa kita suntikan sama rahang tadi. Jadi kalau misalnya ada kerutan-kerutan di pipi sini, itu nggak bisa dengan botox. Iya. Berarti kalau kerutan karena penuaan dini itu bisa nggak, Dok? Kerutan karena penuaan dini, nggak bisa, Din. Ya itu tadi yang saya bilang. Kalau dia kerutannya terbentuk karena memang elastisitas kulitnya yang berkurang, kolagennya yang berkurang, kulitnya terlalu kering, atau koreksinya dengan skin booster, koreksinya dengan filler, bukan dengan botox. Iya. Nah, Dok, Jadi iya. Nah, Dok, yang saya dengar juga, Dok, botox ini dia juga bisa mengatasi hiperhidrosis. Benar nggak, Dok? benar. Karena kan tadi saya bilang di awal, botox ini dia mainnya di otot sama di syaraf. Jadi untuk orang-orang yang hiperhidrosis, mohon maaf, biasanya itu botox kita suntikan di area ketiak. Kan hiperhidrosis biasanya di area tangan ya. Kemudian terus juga banyak tuh yang, dok ini ketiaknya suka basah nih gitu. Tiba-tiba udah berpulau aja tuh bajunya. Nah itu bisa disuntikan di botox di area tersebut supaya produksi keringatnya berkurang atau ditekan. Jadi syarafnya ditekan supaya produksi keringatnya berkurang. Jadi benar. Benar ya, Dok ya. Itu begitu disuntikan si botox ini hiperhidrosisnya tuh langsung hilang total atau hanya sekedar berkurang aja itu, Dok? Tergantung dosis yang disuntikan. Jadi tergantung dosis yang disuntikan. Tapi biasanya sih kita nyuntiknya nggak sampai nggak berkeringat sama sekali. Kan lucu juga ya kalau misalnya kita nggak ada kelembapan tuh kan juga nggak bagus juga. Jadi disesuaikan saja. Botox kalau terlalu banyak di area manapun, di area wajah, di area ketiak, kalau disuntikannya terlalu berlebihan, efeknya juga akan berlebihan. Jadi memang setiap dokter harus paham wajah pasiennya ini mau dibuat seperti apa. Apakah mau dibuat kaku, betul-betul tidak bisa berekspresi, nggak ada kerutan, dosisnya bisa lebih banyak. Tapi kalau misalnya, mau dibuat natural, kalau orang tersenyum masih ada ekspresinya, ya dosisnya harus diatur. Itu juga dengan hidrosis. Mau dihilangin banget, dok. Saya benar-benar nggak pengen ada keringet, saya benar-benar nggak pengen ada basah-basah di ketiak saya. Ya dosisnya boleh ditambahkan. Iya. Jadi tergantung dengan keinginan pasien juga, dok, kayak gitu sebenarnya, dok ya. Bisa dari keinginan pasien, ya kita edukasi juga, Bu, sebenarnya keringet juga ada perlunya kan. Terlalu kering nanti iritasi juga ketiaknya. Iya. Nah, dok, kalau pasien ini sudah botox, dok, ada nggak sih, dok, pantangan-pantangan gitu yang dokter nggak ngebolehin dia dulu gitu untuk botox wajah ini, dok? Relatif tidak ada sih. Hanya laser lah mungkin. Kalau sehabis botox biasanya area-area yang dibotox jangan terlalu sering di laser karena akan membuat reaksi botoxnya lebih cepat habis atau lebih cepat hilang. Untuk treatment itu. Kemudian yang lain-lain relatif tidak ada sih. Ada sih yang mengatakan kalau habis botox jangan berolahraga. Memang ada. Kenapa? Karena sekali lagi, obat itu kan akan habis pada saat kita mempunyai metabolisme tubuh kita tinggi, itu obat akan cepat hilang ya. Nah, pada saat kita berolahraga, metabolisme kita kan menjadi tinggi tuh. Nah, di situ ada yang mengatakan, kalau habis botok jangan olahraga, nanti botoknya cepat habis. Tapi saya sendiri agak kurang setuju. Masa cuma gara-gara botok sudah berolahraga? Jadi, untuk saya sih tidak ada pantangan. Olahraga menurut saya tetap harus dilakukan karena itu memang bagus buat kesehatan. Tapi untuk treatment, kurangi penggunaan laser atau mungkin bisa dikasih request ke dokternya. Dok, saya habis botok di area mana, sehingga area yang habis dibotok nanti lasernya bisa dihindari.
Mm-mm. Iya. Nah dok, setelah botox ini ada efek downtime nggak dok? Relatif tidak ada. Jadi sehabis disuntik botox, biasanya seperti biasa-biasa saja, tidak ada kemerahan, tidak ada bengkak, tidak ada downtime lah ya. Tapi tetap yang namanya suntikan, terkadang kan kena pembuluh darah, atau mungkin memang ada pasien yang sensitif kalau disuntik lebih mudah memar. Jadi downtime-nya atau efek yang ditimbulkan dari pasca suntikan hanya sekitar itu saja sih. Tapi biasanya relatif tidak ada. Mm-mm. Iya dok. Jadi Nah, pasien tetap bisa langsung beraktivitas, mm-mm. mau pergi, mau langsung pesta, mau langsung make up juga boleh, nggak masalah. Iya. Nah dok, kalau kondisi kesehatan gimana dok yang dokter nggak bolehin botox dok? Untuk ibu hamil dan menyusui itu bisa nggak dok? Tentu saja tidak. Mm-mm. Pokoknya kalau untuk ibu hamil dan menyusui, oh sorry, ibu hamil tidak bisa. Kalau ibu menyusui masih bisa. Mm-mm. Iya. Kalau penyakit ada nggak sih dok yang nggak boleh botox itu dok? Mungkin penyakit apa, kulit atau penyakit apa gitu dok? Eh, biasanya sih kalau pasien yang memang punya tingkat alergi yang cukup tinggi ya, Mm-mm. paling sih itu. Mm-mm. Tapi kalau penyakit-penyakit yang lain, misalnya dia ada jantung kah atau diabetes, itu relatif tidak masalah. Kemudian kalau jerawat juga nggak masalah. Kecuali misalnya pasiennya memang punya reaksi alergi yang cukup kuat, udah sebaiknya jangan deh. Mm-mm. Iya. Nah, dok, botox ini pengerjaan ini cukup sekali aja dok ya. Setelah itu hasilnya kan bertahan sampai 4, 6 sampai 6 bulan yang dokter bilang tadi ya. Benar, benar. Jadi pengerjaannya hanya cukup sekali, pengerjaannya juga simple, penyuntikannya cepat, tidak ada downtime, Mm-mm. hasilnya juga cepat dirasakan. Itu sebabnya botox cukup diminati. Mm-mm. Iya. Banyak dok yang botox di Kusuma ya dok ya. Alhamdulillah. Iya. Eh, eh, dok, dokter ini menyarankan botox ini nih aman untuk usia berapa sih dok? 17, 20 tahun ke atas deh. Mm-mm. Sebenarnya tidak ada batasan umur, hanya kalau dilihat dari eh, teori anti-aging, kan di usia 20 tahun ke atas biasanya sudah mulai terjadi proses aging ya, atau proses penuaan gitu. Nah, biasanya 20 tahun ke atas deh yang Mm-mm. mulai ada kerutan berlebihan. Nah, itu yang disarankan buat suntik botok. Tapi pada prinsipnya usia 17 tahun juga misalnya ada yang pernah loh, saya pernah loh. Itu anak itu kalau nggak salah waktu itu mungkin dia mau mau pesta ya, mau pesta Sweet Seventeen atau apa gitu. Kemudian ada kerutan di sekitar dahinya gitu, kita botok sih. Ya tentunya dengan dosis dan takaran yang sesuai dengan usianya. Mm-mm. Iya. Itu kan berarti kan dia kalau di usia 17 tahun dia sudah ada kerutan tuh berarti dia namanya penuaan dini ya dok kayak gitu ya. Bisa. Ya kan masih 17 tahun dok. Oh, bisa juga begini. Eh, kerutan itu bisa terjadi kan waktu waktu otot berkontraksi. Misalnya orang nih, kita kebanyakan, nggak tahu nih, kalau Dini kerjanya banyak di depan laptop nggak? Orang yang banyak kerja di depan laptop atau lihat HP terus-terusan kan suka mengerutkan otot matanya ya, kayak ada apa ya gitu, nggak kelihatan apa ya gitu. Nah, itu kalau dilakukan terus-terus berulang-ulang itu kan lama-lama akan terbentuk kerutan. Mm-mm. Oh gitu. Termasuk orang yang Jadi matanya minus kali dok yang nggak pakai kacamata itu kan dia mengkerut aja ngeliatnya gitu ya dok ya. iya, nah, dia mengalami ototnya tuh lelah gitu loh. Karena Mm-mm. mungkin sering berhadapan dengan laptop, berhadapan dengan HP, nah, itu bisa juga terjadi. Mm-mm. Iya. Selain karena mengkerut itu dok, apa sih dok yang menyebabkan kerutan itu dok? Kok bisa ada di usia muda gitu dok?
Kalau kerutan yang dimaksud itu kerutan yang berhubungan dengan botox ini tadi, ya itu tadi sering berada di depan HP, di depan laptop yang berlebihan, sehingga sering menggunakan otot mata atau otot di sekitar wajah yang terlalu berlebihan, sering apa namanya mengkerut-kerutkan dahi, kemudian terus suka angkat-angkat alis, mungkin dia nggak kelihatan, terus dia ngeliat ini apa ya gitu. Nah itu yang sering terjadi sih. Tapi kalau kita normal-normal saja, ngobrol normal gitu kan, jarang juga kan kita bentar-bentar angkat alis, bentar angkat alis, kan enggak. Jadi kalau di usia muda sih, menurut saya karena penggunaan ini ya, penggunaan device dengan radiasi atau penggunaan otot wajah yang terlalu berlebihan karena dia memaksa untuk melihat sesuatu. Iya, orang yang mata yang minus dok, biasanya ada yang maksa kayak gini gitu dok, yang minusnya Iya, tinggi. iya. Nah artinya kalau kayak gitu kan harusnya mungkin kacamatanya atau soft lens-nya yang harus diperbaiki ya, sehingga kerja otot tidak dipaksa. Nah, makanya fungsi botok adalah melemaskan atau merilekskan otot supaya kerja otot tidak dipaksa terus-menerus. Iya, nah dok boleh dikasih tahu nggak dok, berapa sih dok tarif botox di Kusuma dok? Ya mungkin gak usah di Kusuma lah ya, rata-rata sih kalau botok itu ada yang hitungannya per unit. Rata-rata sih teman-teman sejawat, teman-teman dokter itu mereka hitungnya per unit. Nah, per unit itu ada yang mulai dari 50.000 sampai 100.000 juga ada. Kalau di global, per unit itu jangan pikir, oh murah ya 50.000 per unit. Satu titik suntikan itu, sekali suntik, tep, itu kira-kira 2 sampai 4 unit. Jadi sekali suntik itu bisa 100 sampai 200.000. Nah, kalau untuk hitungan per dahi, misalnya dahi itu per area dahi mungkin ini bisa pemakaian kira-kira bisa pemakaian kira-kira 20 sampai 30 unit lah untuk area dahi. Itu estimasi antara 2 sampai 3 juta untuk area dahi. Kalau untuk area mata kira-kira 1,5 lah, 1,5-an deh sampai 2 jutaan. Lumayan mahal ya dok ya. Yang pemakaiannya banyak itu penyuntikan yang di area rahang nih, yang untuk tadi yang mau nirusin wajah. Mahal relatif ya, memang botox termasuk salah satu treatment yang cukup mahal. Dia sebanding dengan seperti treatment filler, harganya di sekitaran itu. Tapi kan untuk jangka waktu yang lama, bisa 6 bulan sampai 8 bulan. Iya. Terus setelah itu, setelah jangka waktu itu udah selesai, kalau mau diulang lagi botoknya bisa ya dok ya? Iya betul. Iya. Oke dokter Foni, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan dok? Berkaitan dengan botox, ya teman-teman kalau yang mau melakukan botox, meskipun treatmentnya kelihatan simple, tapi lakukan botox di tempat yang benar. Lakukan botox di klinik yang memang dokternya sudah berpengalaman. Karena penyuntikan botox, sekali lagi saya bilang, meskipun treatmentnya kelihatan simple, tetapi kalau titik suntikannya salah atau ototnya salah, oh ini tadi Dini belum nanya samping ya. Kalau titik suntikannya salah atau otot yang disuntiknya salah, itu hasilnya juga salah, bisa tidak simetris antara kanan dengan yang kiri. Lalu kemudian dokter yang menyuntikkan botox ini harus paham benar tentang otot mana yang mau disuntik. Gitu. Jadi jangan gampang suntik botox di mana aja pasti bisa gitu. Jadi jangan sembarangan melakukan botox. Cari klinik yang memang dokternya sudah berpengalaman, cari klinik yang memang dokternya sudah punya kompeten untuk melakukan suntik botox. Kemudian
Kalau suntik botox juga jangan dosisnya berlebihan. Karena memang betul kerutan bisa hilang, tetapi wajah kita ini kan memang butuh kerutan juga, Din, kalau menurut saya. Karena kalau wajah kita tanpa kerutan, kita ini seperti orang nggak punya ekspresi nanti. Waktu kita tersenyum, mukanya datar aja. Waktu kita ngobrol, karena ototnya semua udah dibotok, kelihatan nggak ada ininya, nggak ada ekspresinya. Apakah kamu lagi happy, apa kamu lagi sedih, seperti itu. Ya, jadi jangan berlebihan dan lakukan di tempat praktek dokter yang sudah berkompeten. Itu sih pesan saya. Iya. Iya dok, sebentar dok. Itu selain tidak simetris, ada lagi nggak sih dok dampaknya gitu kalau misalnya itu penyuntikan botok itu tidak benar gitu dok? Melumpuhkan syaraf. Mm-mm. Karena dia bermainnya kan di otot dan di syaraf. Ini jujur ya, pengalaman saya sendiri. Saya pun pernah salah menyuntikkan otot gitu. Tidak sengaja. Jadi yang terjadi waktu itu mata kan kita suntik di daerah sudut mata. Itu yang terjadi malah matanya jadi kelihatan turun. Yang bahasa orang tuh ptosis tadi ya. Jadi matanya tuh malah kelihatan ngantuk, seperti ngantuk. Kenapa? Karena terkena syarafnya di area situ waktu itu. Gitu. Jadi salah satu efek samping yang berlebihan sampai gimana sih enggak. Efek sampingnya paling biru di titik suntikannya. Kemudian kalau salah penyuntikan ototnya itu wajahnya tidak simetris atau akan terjadi kelumpuhan syaraf tertentu. Iya. Efek Oke dokter samping. Foni, terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya dok ya. Oke Dini, sampai jumpa. Sampai ketemu lagi dok. Ya, Tribuners, terima kasih. Ya. Oke itu tadi, oh sudah. Oke itu tadi obrolan kita bareng dengan dokter Foni. Sampai jumpa lagi di bincang kecantikan berikutnya. Selamat sore. Sore.